Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Artika Indriani dengan NIM 24002007 dari nomor absen 02. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan, Ibu Dr. Sulastri SPD MPD, sesi 127. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi yang keempat, yaitu katalogisasi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertiannya. Nah, adapun pengertian dari kategorisasi ini adalah suatu kegiatan pengorganisasian dalam perpustakaan merupakan data-data koleksi yang dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga data-data tersebut dapat diidentifikasi dan dapat ditemukan kembali. Nah, katalog adalah daftar koleksi perpustakaan yang merupakan wakil dokumen atau data-data koleksi yang terdapat di suatu organisasi atau diatur menurut standar yang telah ditentukan, sehingga data-data tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Nah, menurut para ahli, menurut Carter, tahun 1876, nah tujuan katalog perpustakaan adalah yang pertama, memungkinkan pemustaka menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan nama pengarang, judul, subjek, atau kata kuncinya. Nah, yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan berdasarkan pengarang tertentu, subjek tertentu, dan literatur tertentu. Nah, yang ketiga, untuk membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisi atau karakternya. Nah, adapun materi yang B, bentuk-bentuk katalog. Ada 4 bentuk katalogisasi. Yang pertama ada katalog kartu, yaitu yang terdiri dari kartu-kartu yang disusun menurut sistem tertentu yang disimpan dalam laci katalog. Nah, yang kedua ada katalog buku. Katalog buku yaitu adalah daftar koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan yang tercetak dan dijilid dalam bentuk buku. Yang ketiga yaitu katalog microform. Katalog ini sama dengan katalog buku. Nah, bedanya penggunaannya perlu adanya bantuan dari microform reader guna membacanya. Yang keempat, katalog online, yaitu ketika perpustakaan telah memiliki komputer dan program penyimpanan data-data perpustakaan, dan data-data tersebut dapat diakses lewat komputer. Maka, perpustakaan dapat dikatakan telah memiliki katalog online. Materi yang C yaitu penataan katalog. Yang pertama yaitu katalog buku. Nah, adapun katalog ini dapat dibuat berdasarkan judul, pengarang, subjek, dan nomor kualifikasi. Pembuatan buku dapat dipisah berdasarkan judul, pengarang, subjek, dan nomor klasifikasinya atau menjadi satu buku dengan informasi yang dipisah-pisah berdasarkan keempat hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu katalog kartu. Dalam penyusunan katalog kartu, yang paling dibutuhkan adalah adanya tempat penyimpanan, misalnya laci ataupun kotak yang dibuat dari karton tebal ataupun kayu triplek. Ada dua sistem yang menyusun katalog. Pertama, sistem katalog abjad. Pada sistem ini, kartu-kartu katalog disusun menurut abjad A sampai dengan Z. Nah, model susunan terpisah yaitu entry disusun secara terpisah antara judul, pengarang, dan subjek. Nah, yang ketiga yaitu katalog microform. Penyusunannya sama dengan katalog buku, tetapi penyimpanannya dengan menggunakan folder yang disusun secara efektif bagi pengarang, judul, dan subjek. Nah, sedangkan untuk nomor kualifikasinya dengan cara numerik. Dan yang terakhir yaitu katalog online. Katalog online, penataan katalog ini secara otomatis oleh program komputerisasi itu sendiri. Yang paling perlu dilakukan oleh para pengelola perpustakaan adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Nah, materi yang D yaitu prosedur katalogisasi. Yang pertama, deskripsi.
Tata aturan pembuatan deskripsi pada suatu karya telah dibuat secara standar internasional yang dinamakan dengan Anglo-American Cataloging Rules Edition 1988, revisi tipe koleksi perpustakaan yang masuk dalam peraturan ini adalah terdiri dari koleksi buku, pamflet, lembaran-lembaran cetak, kartografik, manuskrip, musik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum membuat deskripsi katalog, pengkatalog harus mengetahui bagaimana cara menentukan tanjuk entry utama. Tanjuk entry utama dapat berupa nama orang, bahan kontraportasi, judul. Sedangkan deskripsi katalog memuat semua informasi mulai dari judul sampai pada catatan. Nah, adapun eh, penentuan tajuk entry utama ini yaitu menentukan tajuk adalah publikasi yang ada pada bagian dari bahan pustaka yang bersangkutan, sedangkan sumber informasi dari luar dipakai jika tidak didapatkan informasi yang jelas dari publikasi buku tersebut. Pengarang adalah orang atau nama badan korporasi yang bertanggung jawab atas isi intelektual atau artistik suatu karya. Nah, ada dua jenis pengelompokan pengarang, yaitu pengarang pengorangan dan pengarang badan korporasi. Pengarang pengorangan yaitu orang yang bertanggung jawab secara intelektual dan artistik suatu karya. Misalnya, penulis naskah, penyusun, penyanting, penyadur, komponis, atau fotografer. Adapun peraturan dalam penentuan tajuk entry utama diatur sebagai seperti karya pengarang tunggal, yaitu jika suatu karya disusun oleh seorang pengarang, maka TEU ada pada nama tersebut. Nah, eh, yang ketiga yaitu penentuan subjek. Selain entry pengarang dan judul, katalog perpustakaan juga menyediakan sistem pengaksesan yang lain yang merepresentasikan subjek dari suatu karya. Data ini disebut katalog subjek yang memiliki tujuan seperti mengidentifikasi suatu koleksi yang khusus yang hanya diketahui dari subjeknya. Nah, adapun yang itu yang pertama judul buku. Judul buku adalah suatu judul buku mencerminkan isi dari buku, misalnya yang berhitung agama Islam, bahasa Arab, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Judul ada 6 bagian. Yang pertama ada judul kulit, adalah judul yang terpampang pada kulit buku. Yang kedua adalah judul separuh adalah judul yang terdapat pada halaman yang mendahului halaman judul. Biasanya pendek tanpa disertai nama pengarang buku tersebut. Nah, yang ketiga judul seri, yaitu nama sebuah seri yang terdapat dalam buku. Letak judul seri terdapat pada halaman jilid atau sebelah kiri halaman. Judul seri ini sangat membantu untuk pengkalifikasian, sebab dapat langsung mengetahui subjek dari koleksi tersebut. Keempat adalah judul pada halaman judul. Adalah judul yang terdapat pada bagian permulaan buku. Nah, sangat bermanfaat untuk pengkalifikasian dan pengkatalogisasian. Yang keempat yaitu ada anak judul, nama pengarang, tempat terbit, dan tahun terbit. Kelima adalah judul tambahan atau penjelas langsung dari judul utama. Yang keenam, judul halaman. Dalam eh, judul yang tercetak berulang di sebelah atas dari sebuah buku dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.